Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Isa selaku dosen K17 Pengenalan Komputasi. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Fakultas SITHS dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang laporan tugas besar 2 mengenai time series data dari kasus COVID-19 pada provinsi di Korea Selatan. Next. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 10, yaitu ada Theo dengan NIM 100, Astari dengan NIM 102, Anissa dengan NIM 96, Risa dengan NIM 106, dan Auliarela dengan NIM 104. Penjelasan data. Data yang kami gunakan untuk tugas besar analisis dan visualisasi data adalah data mengenai time series kasus COVID-19 pada provinsi di Korea Selatan selama 6 bulan, yakni dari tanggal 20 Januari 2020 sampai 30 Juni 2020. Virus COVID-19 sendiri dalam waktu 6 bulan tersebut telah menginfeksi setidaknya lebih dari 10.000 orang di Korea Selatan. Kemudian, sumber dari dataset ini adalah KCDC atau Korea Centers for Disease Control and Prevention dan pemerintah lokal. Selain itu, analisis dari dataset ini berasal dari 17 provinsi di Korea Selatan. Berikut ada deskripsi data dan file. Pada dataset pertama, format filenya ada CSV dan sumbernya adalah table dengan dimensi 2772 baris dan 6 kolom dengan ukuran file 72 KB. Kemudian dataset 2 yang digunakan untuk memvisualisasi data, format file CSV, sumber table dengan dimensi 499 baris dan 6 kolom dengan ukuran file 22 KB. Berikut merupakan karakteristik data. Yang pertama ada karakteristik atribut data. Variabel pertama adalah tanggal dengan jenis data numerikal, kemudian waktu, numerikal, province, jenis datanya kategorikal, confirm, numerikal, release, numerikal, dan disease, numerikal. Dan berikut merupakan sampel data diambil dari 5 baris pertama dari data keseluruhan. Berikut merupakan nilai maksimum dan minimum dari confirm, release, dan disease. Berikutnya adalah statistik. Statistik data yang dilakukan adalah pada masing-masing kolom data confirm, release, dan disease secara keseluruhan dari provinsi di Korea Selatan. Yang pertama itu ada komponen rata-rata. Untuk nilai rata-rata, dilakukan perhitungan dengan menggunakan fungsi MEAN pada Python dan didapat rata-rata data confirm bernilai kurang lebih 444, release 320, dan disease 9. Kemudian, next. Kemudian untuk standar deviasi, digunakan fungsi std pada Python dan didapat hasil standar deviasi untuk data confirm kurang lebih 1360, release kurang lebih 1126, dan disease kurang lebih 32. Next. Berikutnya adalah persentil. Persentil yang dihitung adalah persentil 10, 25, 50, 75, dan 90. Untuk perhitungan persentil, digunakan fungsi kuantil pada Python dengan parameter dalam kurung adalah jangkauan persentil sesuai yang akan dihitung, mulai dari 10% hingga 90%, dan didapat hasil berturut-turut yang tercatat seperti pada tabel berikut. Next. Selanjutnya yaitu ekstremum. Untuk nilai ekstremum, didapatkan nilai maksimum dan minimum dari data confirm, release, dan disease dengan menggunakan fungsi IDXmax untuk mencari indeks yang di dalamnya terdapat nilai maksimum, dan max untuk mencari hanya nilai maksimumnya saja, untuk kemudian ditampilkan dengan fungsi print. Sedangkan untuk mencari indeks yang di dalamnya terdapat nilai minimum, digunakan fungsi IDXmin dan min untuk menampilkan nilai minimumnya. Indeks ditampilkan untuk mengetahui secara lengkap provinsi, tanggal, dan waktu di mana terdapat jumlah orang paling banyak maupun paling sedikit dengan keterangan yang ingin dicari dan didapat hasil seperti berikut. Next. Selanjutnya distribusi frekuensi dan nilai. Pada data ini dapat diberlakukan distribusi frekuensi dan nilai pada masing-masing data confirm, release, dan disease dengan tahapan algoritma seperti menghitung jumlah data pada setiap kolom, terlebih dahulu dengan fungsi valueCount, kemudian dilakukan sorting index untuk memilah dan mengurutkan data ke dalam indeks dengan sort index, dan langkah tambahan seperti pembuatan kolom-kolom. Lebih lengkapnya bisa dilihat sebagai berikut. Next.
Selanjutnya adalah visualisasi. Visualisasi bertujuan untuk memvisualisasikan dataset yang diperoleh mengenai data time series kasus COVID-19 pada provinsi di Korea Selatan dan terdiri atas 4 kategori, yaitu comparing categories, time series, hierarki dan hubungan, serta plotting relationship. Next. Kategori pertama adalah comparing categories. Perbandingan antara kategori divisualisasikan menggunakan histogram. Kami menggunakan variabel confirm sebagai histogram pertama dan variabel release sebagai variabel kedua. Pada visualisasi data comparing categories, kami menggunakan dataset 500 baris pertama yang diperoleh dari dataset utama agar memudahkan saat memvisualisasikan data. Dataset merupakan kasus yang didapat dari tanggal 20 Januari sampai tanggal 18 Februari 2020. Berikut adalah grafiknya. Nah, berdasarkan kedua grafik di atas, informasi yang kami peroleh adalah frekuensi orang yang terkonfirmasi positif hampir mencapai angka 500. Begitu pula dengan orang yang sembuh dari virus COVID-19 di Korea Selatan. Kedua histogram tersebut menggunakan nilai info 0, 20, 40, 60, 80, 100 sebagai sumbu X. Next. Kategori kedua adalah time series. Data time series digunakan untuk mengetahui perbandingan antara suatu data terhadap waktu. Time series dapat divisualisasikan menggunakan beberapa jenis grafik, dan pada tugas ini kami memvisualisasikannya dengan grafik line chart serta area chart. Grafik line chart digunakan untuk memvisualisasikan data time series kasus yang terkonfirmasi positif di Korea Selatan. Sedangkan grafik area chart digunakan untuk memvisualisasikan data time series orang yang sembuh dari virus COVID-19 di Korea Selatan. Data time series menggunakan sumber data yang sama, yakni 500 baris pertama dan dalam rentang waktu yang sama. Berikut adalah gambar grafiknya. Nah, berdasarkan kedua grafik di atas, diperoleh informasi bahwa grafik line chart kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di Korea Selatan diperoleh visualisasi data yang fluktuatif dari tanggal 20 Januari sampai 18 Februari 2020. Frekuensi tertinggi hampir mencapai angka 14 dan semakin naik ataupun turun di hari-hari berikutnya. Dan grafik area chart, orang yang sembuh dari penyakit COVID-19 di Korea Selatan diperoleh visualisasi data yang fluktuatif dari tanggal 20 Januari sampai 18 Februari 2020. Namun yang membedakannya dengan kasus COVID-19 yang terkonfirmasi adalah angka tertinggi pada area chart hanya mencapai nilai 5. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa nilai kasus orang yang terkonfirmasi positif lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sembuh dari penyakit COVID-19 selama hampir 1 bulan. Next. Kategori selanjutnya adalah penampilan hierarki dan keseluruhan bagian. Pada bagian ini, kami menggunakan diagram pie chart sebagai visualisasi perbandingan data kategorikal maupun numerikal. Pada bagian ini, kami memvisualisasikan dua data, yaitu data provinsi-provinsi di Korea Selatan dan juga data waktu pengambilan sampel COVID-19 di Korea Selatan. Berikut adalah kedua diagram tersebut. Berdasarkan kedua pie chart di atas, diperoleh informasi bahwa perbandingan bagian pengambilan sampel di Provinsi Korea Selatan tidak terlalu berbeda jauh, sedangkan pada bagian pie chart waktu pengambilan sampel diperoleh data bahwa pada jam 00 dini hari pengambilan sampel lebih banyak dibandingkan dengan jam 4 sore. Next. Kemudian ada juga plotting relationship. Plotting relationship pada laporan ini digunakan untuk memvisualisasikan data korelasi dengan bentuk visualisasi scatter plot ataupun bubble plot. Nah, kemudian pada plotting relationship kami menggunakan 3 jenis korelasi, yaitu korelasi antara variabel confirm dan disease, korelasi antara release dan disease, dan confirm dan release. Pada ketiga korelasi ini diperoleh positif karena data dari scatter plot semakin naik atau semakin mendekati nilai 1. Next. Berikut ini adalah gambar korelasi antara variabel confirm dan release. Next. Korelasi didapat dari dfa.core.dfp. Terdapat 3 korelasi. Yang pertama, korelasi antara confirm dan disease, yaitu antara kasus yang terkonfirmasi dan orang yang terkena COVID-19. Yang kedua, korelasi antara release dan disease, yaitu orang yang sembuh dan orang yang terkena COVID-19. Dan yang ketiga, korelasi antara confirm dan release, yaitu antara kasus yang terkonfirmasi dan orang yang sembuh. Data cleansing. Pada dataset ini tidak diperlukan data cleansing dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, data yang diberikan merupakan data yang menyangkut jumlah orang sehingga semua data dianggap penting dan perlu untuk tetap dianalisis. Yang kedua, data yang bernilai 0 menandakan bahwa tidak ada orang yang termasuk ke dalam kategori confirm, release, atau disease,
di suatu waktu tertentu sehingga masih relevan. Dan yang ketiga, visualisasi data yang dihasilkan tidak menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan atau gawat pada data tidak terlalu besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.